Pegang-pegang. Udah dipegang-pegang mic-nya. Aku tengok HP di mana ya? Oh, sebentar. Dapat ya. Wow, belum mulai daun. Wow. Bapak. Belum, sabar. Kali. Kayak mana ya? Ada sini. Ada. Bantuin deh itu. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Siang. Saya kita dari kelompok Rey dan Cinta ingin mempresentasikan tentang phishing dan dari informatika kelas 8 dan pelajarannya Pak Rian. Sebelum itu kita awali dengan pertanyaan apa itu phishing yang paling umum ya. Phishing adalah metode penipuan daring di mana pelaku mencoba mencuri informasi sensitif seperti kata sandi, kayak kata sandi email, nomor kartu kredit, atau data pribadi dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Ajak memakai akun orang tuh gitu tuh biasanya tuh. Itu aku kalau. Ajak memakai akun orang gitu tuh dia. Oh iya. Lanjut. Jenis-jenis. Jadi cara kerja phishing. Jadi cara kerja phishing itu satu, email atau pesan palsu. Salah. Jadi satu tuh email atau pesan palsu, tautan berbahaya, formulir palsu, pencurian data. Dan jenis-jenis phishing yaitu diantara lain 1. Email phishing, 2. Spear phishing, 3. Whaling, 4. Smishing, 5. Phishing. Soalnya kan sumbernya kayaknya sama deh nih. Jadi ciri-ciri phishing itu pengirim tidak dikenal, kesalahan ejaan, tautan tidak biasa. Jadi terus aku mau nambahin lagi nih ciri-ciri phishing. Misalkan kita menerima notifikasi dari sesuatu web di HP kita. Misalkan isi notifikasinya itu, selamat kamu mendapatkan 2 unit mobil. Segera lakukan pendaftaran akunmu. Nah, itu phishing banget sih menurut saya. Kayak mana tuh, Kak? Kok bisa disebut phishing banget? Iya, soalnya itu kan itu sangat menggiurkan semua orang ya. Siapa yang nggak seneng coba dapat 2 mobil cuma daftar doang. Nah, itu terus nah ya gitu. Kayak gitu ya. Oke, jadi contoh-contoh kasus phishing itu PayPal phishing, email mengaku dari PayPal dengan peringatan akun diblokir dan meminta login di situs palsu. 2. Bank phishing, SMS yang mengaku dari bank dengan tautan palsu untuk verifikasi akun. Nah, terus gimana sih Kak cara menghindari phishing? Nah, yang pertama, periksa alamat email. Jangan percaya email dengan alamat yang mencurigakan. Misalnya kayak tadi yang saya sudah omongin itu. Kalian jangan langsung percaya karena ya gitulah. Terus yang kedua, jangan klik sembarangan. Hindari mengklik tautan mencurigakan. Nah, terus yang ketiga itu perbarui perangkat lunak. Selalu update antivirus dan perangkat lunak keamanan. Contohnya kayak update software di Android kalian atau iOS gitu. Jadi yang terakhir, apa yang harus dilakukan jika terkena phishing? 1. Segera ubah kata sandi, ganti semua password yang mungkin telah dicuri. 2. Sembarangan hindari, nggak boleh, jadi yang 2 tuh nggak boleh sembarangan. Jadi hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Terus yang ketiga tuh
perbarui perangkat lunak, selalu update antivirus dan perangkat lunak keamanan. Jadi ada yang mau ditanyakan? Oke. Sebelumnya saya ingin izin bertanya, kan di situ kalian sudah mengatakan apa yang harus dilakukan jika terkena phishing. Karena itu yang pertama kan ada segera ganti kata sandi atau ganti password. Jika terlambat untuk mengganti kata sandi dan sudah di reset, apa yang harus dilakukan? Komen lu. Ini namanya manusia, Bro. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau emailnya itu udah ke reset sama si phishingnya itu, kalian harus apa namanya, kan itu ada suatu cara tuh di bagian-bagian Google-nya itu. Misalkan kalian pakai akun Google nih, kamu pakai akun Google, nah terus udah di udah di reset nih. Nah terus kalian tinggal, kalau udah terlambat nih kan kata kamu, nah tinggal hapus aja, hapus emailnya. Terus kalau masih ingat sandinya kan bisa diganti sandi juga kan. Nah kalau udah diganti sandi, otomatis kita juga bisa reset punya si perangkat si akun phishingnya itu kan. Nah jadi gitu. Setuju banget. Wow. Oke, kalau kan pelaku phishing kriminal bukan? Iya. Itu tuh kira-kira berapa tahun atau cuma dikasih denda? Contohnya dia ambil banyak banget uangnya, terus dikasih dendanya cuma penjara 2 tahun, kan nggak adil loh. Itu harus Loh, kalau emang udah hukum buatnya kayak gitu kayak mana? Kan orang kan enggak, tapi kan orang Ada undang-undangnya nggak sih? tapi orang korupsi aja 300 berapa 300 Indonesia banget itu. Apa? 300 T di penjara 6,5 tahun. Jangan sampai SCB kembali gara-gara itu. Sampai Apa ada sih? sih. Ya protes. Tingkat Apa tadi pertanyaannya? undang-undangnya sama kira-kira berapa tahun sih? Di Oh, itu termasuk pencurian data nggak sih? Bukan, itu Ya apa? kan? Terus Itu Kriminal. Jelasin namanya. kok HP kok iPhone sih bentuknya? iPhone. Oh, itu kan termasuk kriminal kan, kayak pencurian data atau apa, uang juga kan. Biasanya berapa, Rey? Kalau menurut saya, kan saya pernah baca-baca tuh di mana gitu, gak tahu sih. Saya lupa lagi. Pokoknya itu tuh ada pasalnya. Pasalnya itu namanya ITE gitu. Apa tuh singkatannya? ITE. Lupa saya. Saya juga gak tahu pasal berapa, ayat berapa, keluaran berapa. Terus Sebentar. Terpidana Biar lebih ber- menjawabkan aku search di Google ya, izin bentar ya. Sambil itu aku boleh nanya nggak? Boleh. Apa tuh? Pasal ITE. Pasal ITE 21. Kita kalau di phishing kita bisa lapor ke polisi nggak? Kalau bisa, kan pasti kan polisi minta bukti-bukti. Buktinya apa aja ya? Habis itu bayarnya berapa? Buktinya ya tinggal Dibayar baru dikerjain. Bayarnya berapa kalau lapor gitu? Kasih. emang harus bayar ya? Bayarlah. Indonesia. Bayarlah. terima kasih atas pertanyaannya Daniel. saya belum jawab tadi. Oh ya, sabarin Oh aja. iya. Nanti jawab ini dulu ya. Nanti jawab ini dulu, nanti yang jawab Sinta pertanyaannya. Nah, jadi untuk jawaban pertanyaan Daniel ini cukup mudah ya. Menurut saya, kan kalau bukti-bukti itu ya tinggal bilang apa, tinggal kasih aja. Misalkan email kamu nih yang ke phishing. Nah, tinggal kasih aja tuh phishingnya, emailnya ke polisi. Nah, kalau untuk bayaran, saya gak tahu kan itu termasuk pungli juga kan, itu pungli kan. Itu pungli. Saya tidak tahu sampai ke situ juga sih kalau kayak gitu. Jadi mungkin segitu terjawab ya. Nggak, tapi kalau kamu bisa ada di posisi itu, terus kamu lapor, kamu disuruh bayar, gimana? Apa yang akan kamu lakukan? Kalau saya disuruh bayar, nah saya tinggal lakukan ya. Saya tinggal. Iya betul sekali. Soalnya kan masa kita yang lapor gitu harus bayar. Soalnya kan polisi itu kan emang layanannya gitu, mengabdi untuk rakyat kan. Jadi mungkin segitu saja ya. Terima kasih. Bangsa maksudnya. Makasih, Rey. Oke, sama-sama. Jadi
yang aku cari tadi pertanyaan Ruth ada pasal 30. Ini ada banyak sih pasalnya. Ada pasal 30. Jadi isi pasalnya itu barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, itu hukumannya 6 tahun penjara atau denda maksimal 600 juta. Dan terus kalau pasal 32 nih kayak hak atau melawan hukum memindahkan, mentransfer atau membuat data elektronik yang bukan miliknya menjadi dapat diakses orang lain, itu hukumannya 9 tahun atau denda maksimal 3 miliar. Kalau contohnya anggota keluarga kita yang apa kayak gitu kan itu termasuk data orang lain juga kan, itu termasuk gak? Kayak contohnya kita buka-buka tuh emak kita. Oh enggak dong kan, itu ya kalau emang kalian gak ada niat pengen phishing kan itu mencuri data kan, ya kan. Kalian kalau nggak yang mencuri ya nggak apa sih. Ya kalau kalian mencuri dan terus itu yang kalian curi anggota keluarga kalian, ya berarti kalian berurusan sama keluarga kalian. Sengaja nih. Main ngadu polisi ya. Oke. Ya, Polisinya minta bayar. Oke, mungkin dari Barian ada pertanyaan. tidak ada. Udah. Jadi mungkin segini saja untuk kali ini. Untuk kesempatan presentasinya, saya bersama saya Reynold dan teman saya. Cinta. Terima kasih atas menyimak dan menyimak ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang.